Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku di kelas 2 kembali lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran Al-Qur'an hadis bab yang kedua, yakni hukum bacaan gunah. Anak-anakku, dalam materi ini sebelum kita masuk pada materi kita, mari kita awali pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, dalam materi bab yang kedua ini tentang hukum bacaan gunah, kita dituntut untuk secara kompetensi dasarnya memahami hukum bacaan gunah. Adapun indikator pembelajarannya yang dituntut adalah peserta didik mampu 1. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua adalah memahami keutamaan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Yang ketiga, menjelaskan pengertian gunah. Yang keempat, mengidentifikasi bacaan gunah dalam Al-Quran. Yang kelima, menyebutkan huruf gunah. Dan yang keenam, menyebutkan contoh bacaan gunah. Yang ketujuh, menunjukkan cara membaca hukum bacaan gunah. Dan yang terakhir, 8, mendemonstrasikan bacaan gunah dengan benar. Selanjutnya adalah peta konsep, yaitu belajar hukum bacaan gunah. Jadi mengamati, terus nanti ada ketentuan hukum bacaan gunah dan menerapkan hukum bacaan gunah. Sekarang coba kita amati, ada gambar di sini yang mana menunjukkan ada huruf atau lafadz yang berbunyi inna, ammah. Nah, ini salah satu bentuk bentuk tentang bacaan gunah. Oke, anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi kita, yaitu tentang ketentuan bacaan gunah. Dalam Al-Quran ada berbagai macam bacaan Gunah merupakan salah satunya. Nah, gunah itu artinya adalah mendengung atau dengung. Bacaan gunah berarti bacaan yang harus disuarakan mendengung menyimpan suara eng atau gitu. Terus selanjutnya, dengung adalah suara yang keluar dari pangkal hidung seraya ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif 1 alif. Terus guna dibagi menjadi 2, yakni ada guna nun dan ada juga guna mim. Nah, ini juga termasuk daripada huruf guna. Kalau ditanya itu ada 2, yaitu pertama nun, yang kedua adalah mim. Selanjutnya, untuk guna nun adalah guna yang terjadi khusus pada huruf nun saja. Terus guna ini ditandai dengan adanya tanda tasydid di atas huruf nun. Tasydid juga diartikan sebagai 2 huruf yang sama sifat dan makhrajnya, berada dalam satu kata atau satu kalimat. Huruf pertama berharokat mati atau sukun, sedangkan huruf yang kedua berharokat hidup atau berharokat, artinya bisa berharokat fathah, bisa juga kasroh, bisa juga dhamma atau tanwin. Sedangkan guna mim adalah guna yang hanya terjadi pada huruf mim. Guna mim ditandai dengan adanya tanda tasydid di atas huruf mim. Oke, kita langsung pada contoh Ini ada contoh, dalam kolom ini ada bacaan. Contohnya guna nun nun bertasydid, dan juga ada contoh mim yang bertasydid. Contohnya bagaimana? Lafadznya kita perhatikan, inna. Nah, cara membacanya dengan lafadz inna. Nah, inna agak panjang nanya. Terus yang kedua contoh mimnya itu ammah. Nah, ini juga
Jadi atau terdapat dalam Al-Qur'an juz 30 ini juga ada ya, surat An-Naba itu amma yatasaalun. Nah, ini. Kalau yang inna ini juga ada dalam juz 30 juga, surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, ini. Selanjutnya yang kedua adalah Malikin Nas. Nah, Malikin Nas ini dalam surah An-Nas ya. Terus sampingnya yang mim ya, contohnya summakalla. Nah, ini juga terdapat dalam juz 30 juga ada ya. Summakalla saufa ta'lamun gitu ya. Yang selanjutnya juga minal jinnah. Nah, minal jinnati wan nas dalam surah An-Nas. Terus fa'amman. Nah, ini juga lafadznya adalah fa'amma man sakulat mawazinuh surah Al-Qari'ah. Terus selanjutnya adalah contoh lafadz yang lain, innanya innahu kana, la innahu kana. Nah, ya. Yang mim sampingnya sebelahnya adalah summalam yatubu. Nah, itu ya. Summalam yatubu. Oke, di bawahnya lagi pojok sebelah kiri paling bawah sendiri inna syani'aka huwal abtar. Ini juga dalam surah Al-Kautsar ya. Inna syani'aka gitu nggih. Terus yang mim contohnya fa ummuhu hawiyah. Nah, ini contoh lafadz inna dan lafadz nun syiddah atau nun bertasydid dan mim bertasydid. Sekarang kita menerapkan contoh bacaan guna. Ini tadi yang Pak Guru jelaskan tadi. Mulai dari sebelah kanan ya, kotak sebelah kanan Pak Guru baca cepat. Ini karena sudah ada juga di dalam buku. Amma yatasaalun. Di bawahnya wa amma man khaffat mawazinuh. Nah, bawahnya lagi fa ummuhu hawiyah. Bawahnya lagi fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar amma yatasaalun wa amma man khaffat mawazinuh. Nah, ini. Terus di samping sebelah kirinya innaha alaihim mu'sadah inna rabbahum bihim yawma idzil khabir anin naba'il azim yahsabu anna ma lahu akhladah kalla la yumbadhanna fil hutamah innaha alaihim mu'sadah inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nah, itu beberapa contoh inna dan huruf nun dan mim ya. Banyak sekali contoh dalam Al-Qur'an. Oke, ini rangkumannya. Guna adalah bacaan mendengung ya. Diingat-ingat arti guna adalah berdengung atau mendengung. Terus bacaan guna adalah bacaan Al-Qur'an yang mendengung sepanjang 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan gitu ya. Jika ada mim bertasydid dan nun bertasydid maka harus dibaca guna. Tasydid adalah 2 huruf yang sama dalam 1 kata atau huruf pertama itu pertama berharokat sukun atau mati, sedangkan huruf yang kedua berharokat hidup, artinya fathah, dhamma atau kasroh atau tanwin gitu ya. Inilah beberapa penjelasan tentang guna anak-anakku. Nanti bisa melihat di buku salam juga sebagai tambah pemahaman atau pengetahuan. Nanti dalam bab 2 itu ada bisa dilihat nanti dalam materi kita di halaman 13 di buku salam itu juga ada, nanti ada contoh-contohnya juga di sana untuk menambah wawasan anak-anak semuanya. Oke anak-anak semuanya, semoga ada manfaat dan barokah dalam penjelasan Pak Guru ini. Tentunya masih banyak kekurangan dalam Pak Guru menjelaskan. Semoga ini jadi ghirah semangat Pak Guru dalam memperbaiki keilmuan dan pemahaman Pak Guru secara pribadi dan juga bisa diambil dimanfaatkan oleh anak-anak semuanya. Oke anak-anak semuanya, biar berkah pembelajaran kita tadi kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan semoga ada manfaat dan berkahnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.